jam 12 tadi. Gue tadi tidur jam Kenapa mak? iPhone. Nggak kepake. Pakai lah buat beda lagi. Oh cuci yang sama ini ya. Nanti ini buat ini jangan lupa buat konten. Konten apa? Grab. Oh ya Allah. Apa nih request pakai? Oke, aku makan dulu ya guys. Kalian sabar-sabar dulu, duduk-duduk dulu di situ. Coy, masih. Kita minum dulu. Apa sih yang kalian tungguin dari aku? Aku ini bukan Gaby Vesta loh. Ngapain kalian nanya Gaby Vesta ke aku coba? Hah? Buat masak apa daun jeruk? Terus dari sini. Baru datang kemarin apa ya kan itu box-boxnya masih di luar tuh. Jadi gue belinya Amazon. Kita makan dulu ya guys. Kau orang yang jujur dan beritamu akurat, nggak hoax, makanya ke Cici. Sebenarnya gini ya guys, gua nggak bisa kasih statement apapun juga karena Gaby-nya off. Tapi yang aku tahu, Gaby itu baik-baik aja, ya. Yang aku tahu ya, Gaby, tapi nggak ada fakta, nggak aku nggak bisa bener-bener 100% juga gitu. Makanya gua nggak bisa kasih statement. Tapi yang kalian lihat itu adalah laporan email dari seseorang ya. Dan aku udah tahu itu karena orangnya langsung telepon aku. Orang apa? Aku nggak mau sebut namanya lah, ntar manjang gitu kan. Dan yang bermasalah itu Gaby dan orang itu ya. Aku cuma bilang nggak usah diperpanjang segala macam, cuman ya mereka mungkin masih sakit hati segala macam walaupun masalahnya udah hampir setahun lebih ya kan. Makanya aku yang bilang sama Gaby, udah Gab, lu diem dulu aja, lu menghilang. Aku bilang gitu sama Gaby. Biar situasinya calming down. Malah dipelintir Gaby di penjara lah segala macem. Enggak. Setahu aku Gaby nggak di penjara. Gaby udah pulang ke Indonesia. Ya. Yang cerita kenapa? Karena aku lihat kan aku Gaby nge-like itu si siapa? Si Yolo Ine, ternyata bukan, dia cuma nge-follow doang. Makanya aku juga nggak mau ngasih informasi yang nggak akurat gitu, ngerti nggak sih guys? Setahu aku kali Gaby nggak, aku lebih tahu. Jadi Gaby itu kemarin bukan di Batam. Di Batamnya cuma sehari 2 hari, habis itu dia ke tempat yang gua nggak bisa sebutkan karena privasinya dia ya kan. Dan aku tahu dia bidikannya si orang ini karena orang ini bilang dia setiap Gaby kemanapun dia bakal laporin. Jadi itu yang diposting adalah email laporan ya kan, gitu loh. Posisi terakhir
Gaby itu bukan Ezi juga. Ezi nggak tahu karena Ezi di Batam. Gaby itu bukan di Batam kemarin. Jadi kalau misalnya yang nanya-nanya, aku udah mengklirkan ya. Gaby itu setahu aku pulang ke Indonesia. Bukan di penjara. Itu cuman laporan melalui email. Tapi itu benar emailnya. Masih sih kok nggak yakin. Aku nggak bisa ngomong 100% yakin karena si Gaby-nya nggak ngontek aku. Kalian harus ngomong gimana aku yakin nggak yakin. Ya kalau misalnya dilaporin emang nanti bisa apa? Tapi nggak itu juga sih, paling dideportasi. Ya. Kalau NM sama ntar dulu satu-satu dulu lah. Oke, makanya dari kemarin aku nggak mau mengklarifikasi tentang Gaby karena aku pengen tahu di mana sih emang gitu kan. Dan ujung-ujungnya yang bikin ini kan cuma email. Kecuali ada foto Gaby di penjara atau ada statement apa, oke. Biasanya aku telepon-telepon sama Kak Gaby. Iya, cuman dia lagi nggak aktif. Lagi bener-bener off sosial media sama WhatsApp segala macem. Aku udah WA dia. Gitu loh. Kalaupun ya, coy gitu. Nggak, gua nggak mau berandai begitu ah. Hamdi kok bebas ya kak ya? Udah waktunya bebas aja kali. Kenapa Gaby kok diam? Nggak diam, dia lagi healing aja. Lagi sama keluarganya. Yang setahu aku dia sama keluarganya ya. Kalau nggak sampai aktif berarti nggak juga. Aktif nggak sih? Coba ya, lihat dulu ya. Aku lihat dulu WA-nya. Centang nggak sih? Tapi kan Gaby ada 2. Terakhir aku di WA dia tuh tanggal 7 April. Centang 1. Makanya aku juga tidak bisa mengiyahkan 100% Gaby keadaannya gimana. Lah Yoke aja nggak yakin. Iya, aku bilang setahu aku Gaby pulang ya, dan aku udah dapat source dari orang-orang yang kemarin terakhir sama dia. Udah lebaran kemana Pi? Setahu aku dia pulang ya. Setahu aku dia pulang ke Kalimantan. Begitu loh. Tapi aku pikir-pikir lagi, iya ya masa Miss Mega Bintang dia nggak di situ. Jadi aku harus apa? Netral gitu ya. Walaupun aku teman Gaby, cuma aku harus mikir juga apa iya. Aku sampai mikir gitu, apa iya Gaby ketangkep gitu kan? Tapi pas aku tanya sama orang lain, enggak kok udah pulang katanya. Jadi aku tidak bisa mengasih jawaban 100% dia ditangkap atau pulang atau gimana ya guys. Karena katanya. Gitu loh. Aku sih doain yang terbaik buat Gaby, ya kan? Hopefully everything is okay.
Soal di kota Singkawang rame kalau lebaran dan sinya agak padat, Kak. Udah nggak bahas FS lagi. Apa yang mau dibahas FS sih? Tentang apa sih? Emang ada yang baru tentang itu? Kak Agnes gak takut dimusuhin? Sama siapa takut? Emang kita harus takut sama siapa sih? Nggak ada bukti juga mereka taunya Gaby ditangkap dari siapa, cuma nebak-nebak aja. Kalian bisa lihat dari screenshotannya. Katanya Gaby ditangkep gitu loh. Nah, tapi ya udahlah. Orang mereka bermusuhan ya kan, punya konflik masing-masing. Ya mereka mau satu dan yang lain bikin statement. Ya udah. Cuma kan kalian nanya ke aku, Gaby gimana? Setahu aku Gaby pulang ke Singkawang lebaran sama mamahnya. Ya. Nanti cuman Gaby yang bisa mengklirkan ini. Kalian kan cuman bertanya-tanya karena satu pihak, ya kan? Dibombardin sama yang di sebelah, sama tetangga begitu. Gitu loh. Jadi aku kayak yang enggak kok, dia pulang ke Singkawang. Tapi gue juga nggak bisa bilang 100% karena kan nggak ada informasi dari Gaby-nya. Gitu loh. Bahas yang lain aja sih, nanti jadi kalian berantem. Enggak lah, aku kan bikin statement yang aku tahu. Dan Gaby waktu kemarin, Gaby itu terakhir kali nge-WA. Tapi aku jarang WA Gaby juga sih. Nih, Gaby itu WA aku tanggal 4 April. Dan dia udah offline tanggal 4 April juga. Ya. Kayak suaranya begitu kenapa? Makan kali. Emang suaraku kenapa guys? Jet lag gak banget. Tanya Mak Ayu Janet, ya aku udah tanya sama Mak Ayu Janet, sama satu lagi temennya pulang. Pas WA terakhir posisi Gaby di mana Ci? Aku nggak bisa kasih tau kalian itu. Tapi aku tahu dia di mana. Karena aku kemarin teleponan sama dia. Saudara kamu itu bukan saudara aku, Agnes itu teman. Kak Gaby kenapa? Nggak kenapa-napa, setahu aku nggak kenapa-napa sayang. Kayak aku rumahnya ada tinggal ada. Mau self-made ya. Tapi secara nggak langsung kalian bisa lihat gitu loh. Ya. Gaby offline aja, Gaby nggak update aja mereka heboh, ya nggak? Logika nggak guys? Begitu. Paling enak minta klarifikasi ke Yoke soalnya jujur. Iya, aku jadi nggak bisa bilang Gaby 100% di sini. Nggak bisa karena nggak ada kontak darinya. Cuman aku tahu dari Mak Ayu Janet sama ada temennya satu lagi yang kemarin bersama dia, bukan Ezi ya, Ezi di Batam kan, gitu loh. Dan mereka bilang Gaby udah pulang ke Indo. Jauh sebelum ini heboh ya guys. Dua minggu guys. Sekarang tanggal 18 April.
tanggal 4 April. Ya tanggal 4 April gue masih chatting-chattingan sama dia. Setahu aku dia baik-baik aja, tapi ya kalau orang mau apa mau bikin statement apapun, itu balik lagi ke mereka. Hmm? Gitu loh, jadi aku ya Doain yang terbaik aja, ya kan? setahu aku dia baik-baik aja dan ya nggak di penjara. Setahu aku dia nggak di penjara ya guys. Setahu aku itu cuman email, ya, gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang mau bikin statement katanya ditengkong, apa itunya polisi, apa, oke lah. Setahu aku. Kawen. Tadi siapa kak? Teman aku. Terus kenapa nggak update Instagram? Emang harus dia selalu update Instagram, ya kan? Kalian nanyanya sama Gaby, kok nanyanya sama aku? Cici kayaknya Cici sebel mukanya setiap teman Cici ngintip di live pas kemarin di story, muka Cici bete kelihatan. Enggak bete, dia karena muncul, jadi gue kayak ya nge-stop dulu gitu. Dia mau kadang-kadang mau masuk, kadang-kadang nggak mau masuk. Ngapain bete dia selebgram? Selebgram, dia baik sama aku. Ngapain bete sama dia? Kalau gue bete sama dia, nggak mungkin aku ajak dia ke sini. Antingnya merek apa? Nggak ada mereknya. Intinya urusan Gaby ya urusannya Gaby sendiri. Iya betul. Cus, kok nggak jadi lari? Dijemput pakai mobil. Oke. Mau keliling-keliling cari kafe dulu. Oke, baik. Pakai jaket dingin. Tapi yang bikin aku yakin dia nggak datang di acara Igun loh, padahal harusnya dia ada. Ya makanya aku juga sedikit bingung. Karena dia director kan. Apa kabar kan? Aku juga sampai nelpon dia, sampai yang lain-lain. Sampai nanya gitu loh, is Gaby okay? Yang lain bilang nggak apa-apa kok, orang dia pulang. Gitu loh. Bagus antingnya yuk, manis ya. Silver sayang. Berapa ya? 150.000 gitu. Makan KFC. Yes. Mak Gaby kemana? Lagi bersemedi. Jangan bukan bersemedi. Lagi di, setahu aku dia di Kalimantan, di Singkawang sama mamahnya. Bukan emas. Anting bukan emas. Ini bukan emas juga. Ini emas. Jadi udah clear ya. Tentang GBM. Itu statement aku tentang Gaby, nggak dilebih-lebihi, nggak dikurang-kurangi. Ya, intinya Setahu aku, Gaby itu baik-baik saja dan tidak dipenjara. Camkan. Setahu aku, ya.
Dia lagi di Singkawang sama keluarganya, ya. Yang beredaran itu story kayak apa, email, itu adalah laporan dari Amerika yang di screenshot dibagikan ke story lain-lainnya, ya. Aku tidak ngebela sana, nggak ngebela sini, karena itu permasalahannya mereka, ya kan. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak Yoko apa muka dua segala macem, ya yang punya masalah mereka kok gue ikut-ikutan, ngerti gak sih? Ngerti nggak? Gitu. Clear ya? Itu adalah statement aku tentang Gaby. Setahu aku Gaby baik-baik saja, balik di Singkawang sama keluarganya. Kalau misalnya masalahnya dia offline atau enggak ke apa Miss Mega Bintang atau apa, aku nggak punya jawaban karena nggak itu. Kak Mel, I'm already back. Thank you so much. Tapi dideportasi nggak dideportasi. Oke. Cocok dikatain sama kaum sebelah lah. Emang kaum sebelah bukan bencong. Udahlah, aku udah males lah guys berantem sama bencong. Sama-sama bencong, ya kan? Ya bela mau dikatain, mau di apa? Yang si maha paling benar, si maha paling suci, si maha paling apa tabarakallah, ya kan? Ben aja lah, dia ke Mekah 2 kali, ya kan? Menghina agamanya sendiri, ya, membohongi nabinya sendiri, menistakan Tuhannya. Oke? Gua nggak bisa speak up tentang dia karena ya sama Tuhannya aja begitu, ya kan? Tuhan, saya bukan bencong. Kalau sama manusia kalian bisa ganti nama, ganti kelamin. Sama Tuhan kalian mau gimana? Tuhan, kenapa kau ciptakan aku jadi bencong? Aku perempuan, Tuhan. Gitu kan? Aku ini perempuan, bukan bencong. Jadi apa bertentangan sama Tuhan gitu kan? Tuhan, aku mau ke rumahmu, Tuhan. Tapi aku boleh nggak pakai baju bencong? Ya kan? Kau ciptakan aku jadi laki, tapi aku datang ke rumahmu pakai baju bencong, ya kan? Ya, oke. Jadi itu ya guys. Kalian mau ngomong kalau sholat pribadi di rumah nggak pakai konten, nggak pakai segala macam, itu privacy ya. Yang dia apa edarkan kan di sosial media. Oh, bencong bisa umroh ya 2 kali. Dan menter ya kan di endorse sana sini ya kan. Semoga yang endorse-nya dia dapat hikmahnya bahwa orang yang dia support adalah orang yang jahat, orang yang menurut aku munafik ya dalam agamanya sendiri ya. Tapi ya itu cuman opininya aku, oke? Karena dia kemarin julitin aku kan. Yoko sekarang lihat lingkungannya. Emang lingkungan gue dulu apa? Gitu loh. Kayak dulu gue punya teman-teman menter gitu kan? Enggak juga. Aku nggak punya teman menter juga. Ya. Jadi buat kalian yang bilang ini aku dijelekin sama, udahlah, dia manusia, dia bencong ya, yang otomatis dia menistakan agamanya, kalian menistakan agama muslim ya kan. 2, bukan sekali guys. Kalau sekali besoknya dia nggak melakukan itu lagi, different. Ini yang kedua kalinya dia melakukannya lagi dan
ya secara nggak langsung mempromosikan ya maupun waria, ya pun bencong boleh melakukan apapun di tanah Mekah. Ya kan? Itu aja. Itu balik lagi ke kalian. Itu bukan agama aku, itu agama kalian. Ya. Oke? Oke, clear? Yang Gaby udah clear, yang lagi di Mekah udah clear, I don't really give a Shit gitu kan ya. Kalau misalnya masalah Nikita Mirzani yang kalian tanya-tanya apa tentang dia break up segala macam, aku udah nggak follow dia lagi guys. Aku udah nggak follow, aku udah di blok sama Nikita. Setahu aku apa yang dia lakukan itu ada benar dan enggaknya, ya kan? Karena aku dengar dari satu pihak, dari Yolo, ya kan, Yolo ini dia mengeluarkan statement bahwa si Mas RI ini physical abusive segala macam. dan ya mungkin itu terjadi karena nggak mungkin seseorang bisa membuat statement ya, udah bawa-bawa nama, udah bawa-bawa foto, udah segala macam, screenshotan, ada voice note juga. Kalau misalnya itu nggak ada kebenaran, yang ngapain kita bikin statement kalau misalnya cuman hoax doang ya guys. Setahu aku, jadi maybe ada physical abusive, mental abusive mungkin ada, tapi balik lagi ke pasangan kita, ya kan? Apa kitanya normal, apa kitanya baik, apanya kitanya nggak abusive juga, ya. Jadi jangan playing victim kalau kitanya tidak berbuat juga, karena track record ya, kalau NM ini pernah menyakiti beberapa pasangannya, mantannya, ya kan? Yang aku tahu yang 2, 3, dan 4. Dipo, Kak Sajat, sama yang terakhir si siapa, Anthony, ya. Itu ada track recordnya bahwa dia physically and emotionally abusive, ya. Kalau misalnya sekarang dia bilang dia adalah victim dari abusive sama si siapa? Sama si RI ini, mungkin karena different people, orang yang berbeda dan kasusnya berbeda. Tapi kalau kita lihat dari track recordnya, it already sama-sama abuse, ya. But that's just my opinion, ya. Gitu, karena kalian nanya-nanya terus gitu loh. Makanya aku kayak males nge-live, karena yang kalian tanya Gaby, yang kalian tanya si ini, si Niki, si Fitri gitu loh. Karena aku mikir gini, whatever happen itu adalah kehidupannya dia, ya kan? Mau Loli sama Nikita nggak berhubungan segala macam, itu masalah keluarganya dia guys, ya kan? Kenapa kalian yang ikut campur? Coba kalian mikir nggak? Ya, Loli sama Nikita berantem, mereka di sosial media, aku dikeluarin dari kakak, dari hak waris. Emang ngaruh sama kehidupan kalian? Kan enggak, ya kan? Ngaruh nggak? Coba aku tanya, ngaruh nggak guys si Loli ditendang dari keluarganya, sekarang balik lagi ke Indonesia, dideportasi, dia mau nge-live. Emang ngaruh sama kehidupan kalian? Kan enggak, cuma kalian kepo aja kan, gitu loh. Karena ini dikonsumsi sama netizen, ya kan? Kalau masalah Gaby, emang ngaruh kalau misalnya Gaby nggak aktif di sosial media, ya kan? Atau nggak Pergi ke Miss Mega Bintang. Kalau misalnya nanti dia dideportasi, emang ngaruh sama kalian? Enggak juga kan? Gitu loh. Review temong lebih baik. Aku nggak bertemong, kali bertemong di Bali sayang. kalau Yuke yang dan Maulan iya kan? Coba kalian mikir deh, mau NM gimana, mau si Gaby gimana, mau Loli gimana, nggak ada Hubungannya sama kalian kan. Kan tugasnya netizen untuk kepo. Nggak masalah, keponya nggak masalah.
Karena kalian juga follow kita kan. Kalian pasti bakal nanya, kayak kok nggak aktif-aktif, kenapa? Satu, pasti gue jet lag, ya kan. Dan kedua, kayak yang, aduh, permasalahannya nggak ada, it doesn't involve me, ya kan. Coba, nah, mikir deh guys tentang Gaby. Emang ada apa sangkut pautnya sama gua kan? Enggak. Itu permasalahannya dia sama orang itu setahun yang lalu. Nikita nggak ada permasalahannya sama gue, ya kan. Makanya gue nggak terlalu bahas gimana gimana. Gue cuman garis besarnya, ya kan, mengkomentari kayak ya yang udah begini-begini juga gitu loh, ya kan. Aku masih berteman sama semuanya, ya, sama Kamedian masih. Yoko masih masuk kantor kapan lagi? Mungkin minggu depan. Nasib selalu tidak bagus dalam hubungan pasangan lagi karena karma, karena dosanya. Ya mungkin terlalu bucin. Kita cari garis besarnya aja ya guys ya. Menurut kalian kan sebenarnya beberapa bulan yang lalu kayak pasangan yang perfect gitu loh. Satu di punya kekuatan power, ya kan, secara nggak langsung ajudannya presiden sekarang gitu kan. Terus nih kita ya artis gitu kan ya, populer, independent mother segala macam, kayak duo perfect couple. Ternyata sekarang kan keluar ceritanya bahwa yang terjadi ini nggak seindah yang kalian bayangkan, ya kan. Ujung-ujungnya ngejelek-jelekin satu dan lainnya. Kalau misalnya mereka nggak cocok, mungkin ya udah gitu loh, selesain aja. Tapi membuat statement bahwa salah satu ini adalah mentally and physically abusive, ya kan, that's a big accusation, ya kan. Gitu loh, bilang laki itu suka ngegebugin, suka segala macam, mentally and physically abusive. That's a big statement. Apalagi dia apalagi mereka sekarang lagi disorot sosial media gitu kan. 1 tahun lalu Kayoko bilang di live mereka pacaran, si NM suka karena bisa bantu menjarain si Fitri. Yes. Tahun Desemberan lah ya mungkin. Tapi Mas Rizky dari pacar. Tapi aku nggak tahu detailnya. Yang aku tahu Mas Rizky dulu mantan pacarnya juga cantik. Ya. Sama Tony juga gitu, sanjung-sanjung pertama udah nggak cocok, dibuka aibnya. Iya. Jadi kakak dipecat dari kerjaan belum? Belum sayang. Aku nggak peduli orang mau menter nggak. It's okay. I don't care. I don't really care. Gitu loh. Kak Bagus tuh, ada Mas Bagus. Ada Mas Bagus. Cok, udah kasih surat peringatan, nggak disurat kasih peringatan sih. Tapi Cece dulu bilang NM book sama ajunannya RI, tapi nggak tahu, aku lupa namanya siapa. Aku udah nggak mau itu juga, nggak mau terlalu kepo juga. I don't care. don't care sayang. Yoka, I'm so sorry, kemarin nggak bisa jumpa banget, harusnya datang aja kemarin. Jauh kali kak, aku nggak punya kendaraan. Dari mana? Dari Dokter Bagus kan di itu kan, di mana, di Denpasar kan. Nggak tahu, di Denpasar dekat Sanur. Aku nggak di situ sayang, aku nggak ada kendaraan.
Gimana kabarnya Gaby? Baik, baik. Baik sayang. Setahu aku dia baik-baik aja. Setahu aku ya. Bahas korupsi 21. Udah basi juga nggak sih? Paling ujung-ujungnya bebas. Ya nggak? Baiklah sayang, sehat-sehat. Iya, dokter bagus, sehat-sehat juga. Setahu aku Gaby nggak ketangkep ya guys. NM harus berbuat baik dulu sama butuh waktu dibersihkan dosanya. Cuy. Ya mungkin. Karena kalau kalian lihat gimana dia kalau lihat Gimana cara dia menanggapi soal anaknya tentang RI segala macem, kayak yang you're not a good person either, ngerti nggak? Jangan playing victim kalau misalnya you are one of the apa karakternya juga gitu kan. Kita berdrama, oh itu bukan salah aku ya kan, aku adalah korban, lalu juga pelaku, ngerti nggak sih? Gitu. ya. Jadi itu statement aku sekarang ya. Lip glossnya udah dipakai, warnanya cocok, thank you saya. Ya sama-sama Kak Wen. Nah itu aku yang takutin pas tahu mereka pacaran sama bapak. Ya. Loli sama emaknya sama-sama cing. Ya sama-sama. Aku bisa lihat juga anak di bawah umur bisa mengeluarkan statement ibunya apa? Ibunya inilah, ibunya itulah di media loh guys ya. Kalau misalnya kita kesel gitu kan, mama gue begini, mama gue begitu, oke lah, private. Ini di media dia menjelekkan ibunya sendiri, kayak wow. Ya. Bekas TNI kasar, Sekolahnya keras, pacar. Oke. Tapi yang menjalanin hubungannya kan mereka berdua say. Ya, kalau misalnya nih bener dia keras dari awalnya segala macem abusive, kok lanjut gitu loh, kok dari awal gitu loh, ya nggak sih? Tapi that's my opinion, again that's my opinion ya guys. Aku nggak mau terlalu komentar gimana karena itu kehidupan mereka. Kalau berteman pernah nggak sih sama orang militer? Nggak. Udah nggak kerja di bandara lagi? Masih. Nanti aku bulan depan balik lagi. Sekarang kayaknya mau istirahat dulu karena jet lag sayang. Ya kan? Mungkin dia suka yang keras. Ya ini ya guys. Sometimes kita mencari apa yang repeat gitu loh. Dulu pacar kita begini, tipenya tipe A, carinya deket-deket tipe A plus, A minus gitu loh, nggak jauh-jauh, nggak kita cari tipenya yang C, yang D. Ya oke lah kita mencoba tipe, misalnya kita suka nasi padang gitu ya, pasti rendang. Nggak mungkin kita besok sayur asam. Ya boleh lah besok sayur asam. Tapi untuk ujungnya balik lagi ke rendang itu, ya. Karena kita udah terbiasa dengan kenyamanan itu, ya kan. Welcome back to SF, thank you. Tapi itu ya, itu tanggapannya aku, oke. Kalau kalian percaya ya oke, kalau nggak juga apa-apa. Nggak ada yang aku harus buktiin juga sih gitu loh.
Tapi bener loh, ada buku psikologi itu katanya orang suka cari cowok yang mirip mantannya M. Karena craving the same thing, ngerti gak sih? Cravingnya itu aja. Ih, aku pulang pengen nasi padang gitu kan. Endes gitu. Ya tujuan NM, ya tau lah. You are pretty, thank you. Ridwan Rido. Udah lah ya guys ya. Ini tadi aku udah nge-live berapa lama? 43 menit. Aku nggak mau terlalu panjang-panjang, nanti berlarut-larut. Itu statement aku tentang JB, tentang CNM ya. They're okay, ya kan? Ini kita juga okay. Tapi serem aja sih kalau misalnya dia speak up terlalu banyak, nggak takut gitu. Itu ajudannya siapa, Say? Ya kan? Nggak langsung apa? Nggak langsung powernya turun, ya nggak sih? Seolah dia ajudannya siapa, punya link di mana, ya kan? Seorang Dito Mahendra aja bisa memenjarai Nikita Mirzani, apalagi seorang RI, ya nggak? Kebayang nggak guys? Seorang Dito Mahendra aja bisa memenjarai Nikita Mirzani, apalagi seorang RI yang notabene punya link-link yang kuat. Serem gak sih? Ya kan? Jadi saya segitu dulu. Ya, itu komentar aku.